Perkenalkan, nama saya Pina Adisti dari kelas 2A dengan NIM 104431. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Asuhan Keperawatan Medikal Bedah pada Tuan H dengan diagnosa CAP Community Acquired Pneumonia di ruangan Prabu Siliwangi 1 RSD Gunung Jati Cirebon. Pengertian, pneumonia adalah infeksi atau peradangan akut pada jaringan paru-paru yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit jamur, paparan bahan kimia, atau kerusakan fisik pada paru-paru. Pneumonia dapat menginfeksi semua kelompok usia. Pneumonia dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu community acquired pneumonia atau CAP, kemudian pneumonia yang dapat di masyarakat. Kemudian penyebab yang paling sering didapatkan di masyarakat yaitu karena bakteri Streptococcus pneumonia. Kemudian Mycoplasma pneumonia, Haemophilus influenza, Legionella pneumonia, Simidia pneumonia, anaerob oral, adenovirus influenza tipe A, dan yang didapat di rumah sakit yaitu Bacillus usus garam negatif, E. coli, Klebsiella pneumonia. Kemudian gejala khas pada pneumonia adalah demam, berkeringat, batuk, baik non-produktif atau produktif, atau menghasilkan sputum berlendir, prulen atau bercak darah, dispnea, takipne, sakit dada karena pleuritis dan sesak. Kemudian menurut Valley et al. 2020, patofisiologi pneumonia community atau community acquired pneumonia (CAP) terjadi karena respon imun host terhadap proliferansi mikroorganisme patogen pada tingkat alveoli. Pada prinsipnya, penata laksana utama pneumonia adalah memberikan antibiotik tertentu terhadap kuman tertentu infeksi pneumonia. Pneumonia umumnya bisa diterapi dengan baik tanpa menimbulkan komplikasi, akan tetapi beberapa pasien, khususnya kelompok pasien risiko tinggi, mungkin mengalami beberapa komplikasi seperti bakteremia, sepsis, abses paru, eflusi pleura, dan kesulitan bernapas. Kemudian ini ada patofisiologinya. Kemudian proses keperawatan. Pengkajian yang pertama identitas pasien, identitas penanggung jawab, riwayat kesehatan pasien, pemeriksaan fisik. Untuk diagnosanya, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan proses infeksi, risiko intoleransi aktivitas berhubungan dengan gangguan sirkulasi, defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan keterbatasan sumber daya. Ini untuk intervensinya. Kemudian tinjauan kasus, pasien dirawat di ruang Prabu Siliwangi 1, tanggal dirawatnya 24 April 2024 dengan non-rekam medis sebagai berikut, tanggal pengkajian 30 April 2024. Atas nama Tuan H dengan umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SD, agama Islam, kerjaannya buruh, status marital menikah, alamatnya di Cirebon, diagnosa medis CAP, sumber biaya BPJS, sumber informasi pasien. Alasan masuk rumah sakit, pasien datang dengan keluhan batuk berdahak, keluhan disertai nyeri pada bagian dada, nyeri dirasakan pada saat batuk, dan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Untuk PQRST-nya, saat batuk, kemudian seperti ditusuk-tusuk, nyerinya dirasakan di bagian dada, kemudian dengan skala 6, saat nyerinya dirasakan saat sedang batuk. Kemudian pasien juga merupakan perokok aktif, riwayat kesehatan masa lalu, tidak ada imunisasi, tidak ada riwayat alergi, tidak ada kecelakaan, dan tidak ada pernah dirawat di rumah sakit. Kemudian ini untuk riwayat kesehatan keluarga. Untuk pengkajian fisik, sistem penglihatannya simetris, tidak ada kelainan.
Kemudian untuk pendengarannya juga normal, tidak ada kelainan, pasiennya bisa bicara. Kemudian sistem kardiovaskulernya nadanya 67, iramanya teratur, denyutnya lemah dengan tekanan darah 117/70 mmHg. Detak jantung disintesi vena jungularisnya tidak. Kemudian untuk temperatur kulitnya hangat. Untuk hemoglobinnya 13/7 gram per dl, hematokritnya 37,7 vol per persen, leukositnya 18.920.000 per UL, eritrositnya 4,28 juta, trombositnya 106.000. Untuk sistem sarafnya, tingkat kesadaran pasiennya kompos mentis, pupil dan ukurannya isokor. Kemudian untuk pencernaannya tidak ada kelainan. Sistem endokrinnya tidak ada keluhan. Sekolah urogenital juga pasien BAB, BAK-nya normal. Sistem integumennya baik. Sistem muskuloskeletalnya tidak ada kelainan. Sistem kekebalan tubuhnya dengan suhu 38 derajat Celcius, BAB sebelum sakit 74, BB setelah sakit 73. Ada penurunan berat badan namun tidak terlalu banyak. Pembesaran kelenjar getah bening juga tidak ada. Kemudian ini untuk urusan penunjangnya, penata laksanaan medisnya ada NAC, ada apa itu? Ceforazone, sulbactam, kemudian ada dexamethasone, ada Ventolin, omeprazole, Tosal, ada paracetamol. Untuk analisa datanya sebagai berikut. Implementasinya dari hari pertama sampai hari ketiga. Kemudian untuk evaluasinya, berjalan napas tidak efektif pada S-nya atau subjektifnya tanda mayor, klien mengatakan dahak sudah mulai bisa keluar, klien mengatakan sudah tidak selemas kemarin. Untuk objektifnya, tanda mayor batuk sudah efektif, suara ronci sudah membaik, SpO2 meningkat 98%, respirasi 20 kali per menit. Untuk masalahnya telah teratasi, intervensi dihentikan, implementasi dihentikan, pasien rencana pulang oleh DPJP. Risiko intoleransi aktivitas juga sudah teratasi, pasien direncanakan pulang, kemudian ada kesimpulannya yaitu pada pengkajian berdasarkan pengkajian pada Tuan H 30 April 2024 dengan CAP diperoleh data yaitu dada tersesak, sulit bernapas, demam, dan nyeri pada bagian dada saat bernapas. Kemudian untuk diagnosa keperawatannya tadi kita ngambil 3 yaitu diagnosa batuk tidak efektif, bersihan jalan napas tidak efektif, hipertermia, dan nyeri akut. Kemudian untuk rencana keperawatannya sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan, implementasinya keperawatannya, tindakan keperawatan pada pasien dilakukan sesuai dengan rencana pada teori, dan untuk evaluasinya keperawatan klien pulang setelah 3 hari dirawat di ruang Prabu Siliwangi 1, keluhannya sudah berkurang, pasien sudah dinyatakan pulang oleh DPJP. Sarannya sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kekurangan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.